Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Online, perkenalkan namaku Kusnul Lailatul Horiah, NIM 1860205221039, kelas PGMI 1C, Win Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang cara mengajar yang efektif dan riset dalam psikologi pendidikan. Dalam cara mengajar yang efektif, terdapat pengetahuan dan keahlian profesional. Untuk mewujudkan cara mengajar yang efektif, seorang guru harus memiliki pengetahuan dan keahlian profesional. Guru yang efektif menguasai materi pelajaran dan keahlian atau keterampilan mengajar yang baik. Guru yang efektif memiliki strategi pengajaran yang baik dan didukung oleh metode penetapan tujuan, rancangan pengajaran, dan manajemen kelas. Mereka tahu bagaimana memotivasi, berkomunikasi, dan berhubungan secara efektif dengan murid-murid dari beragam latar belakang kultural. Mereka juga memahami cara menggunakan teknologi yang tepat guna di dalam kelas. Selanjutnya, komitmen dan motivasi. Menjadi guru yang efektif juga membutuhkan komitmen dan motivasi untuk melewati masa-masa sulit dan melelahkan dalam mengajar. Guru efektif juga mempunyai kepercayaan diri terhadap kemampuan mereka dan tidak membiarkan emosi negatif melunturkan motivasi mereka. Dalam setiap pekerjaan, orang mudah berperilaku negatif. Semangat yang menggebu pada masa awal kerja bisa jadi berubah menjadi kejenuhan. Setiap hari, guru yang efektif akan membawa sikap positif dan semangat ke dalam kelas. Sifat-sifat ini mudah menular dan membantu membuat kelas menjadi nyaman bagi murid. Selanjutnya, riset dalam psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah suatu cabang psikologi yang khusus mengkaji pemahaman, pengajaran, dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Wittrock and Verley dalam Moreno memaparkan pengertian psikologi pendidikan sebagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan penembangan, evaluasi, dan penerapan prinsip-prinsip dan teori-teori belajar manusia. Pentingnya atau manfaat riset dalam psikologi pendidikan. Manfaat riset dalam pendidikan diantaranya adalah A. Memberikan gambaran terkini atau state of the art terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. B. Membantu mengidentifikasi kesenjangan atau gap riset. C. Untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui sub-bending akuntansi seperti akuntansi keuangan, audit, akuntansi manajemen, sistem informasi, pasar modal, maupun perpajakan. Dalam dunia PT di Indonesia, riset dan akademi sejajar kepentingannya untuk mendorong kinerja akademisi yang diterapkan dalam jumlah jam kerja dosen. Dengan kata lain, PT sebagai organisasi riset harus menunjang kegiatan value creation dan value appropriation untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Para mahasiswa memerlukan bekal lebih daripada pengetahuan dan keahlian, tetapi juga beretika. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebiasaan menyalinkan jawaban berdasarkan ingatan pada saat ujian sehingga juga menghindari kecenderungan meniru. Selanjutnya, pendekatan riset ilmiah.
Banyak para ahli yang meyakini bahwa melalui pendekatan saintifik atau ilmiah, selain dapat menjadikan peserta didik lebih aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya, juga dapat mendorong peserta didik menemukan fakta-fakta dari suatu fenomena atau kejadian. Peserta didik dilatih untuk mampu berpikir logis, runut, dan sistematis. Selanjutnya, metode penelitian. Terdapat 3 riset dalam metode penelitian ini. Yang pertama, riset deskriptif. Merupakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Secara singkat, dapat didefinisikan bahwa metode deskriptif merupakan langkah-langkah melakukan representasi objektif tentang gejala-gejala yang terdapat dalam masalah yang sedang diselidiki. Selanjutnya, riset korelasional. Korelasional adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan atau pengaruh satu atau lebih variabel independen dengan satu atau lebih variabel dependen. Sehingga dalam penelitian ini ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel penelitian berkenaan dengan apa yang diteliti dalam suatu penelitian. Ketiga, riset eksperimental. Eksperimen adalah suatu penelitian yang melibatkan manipulasi variabel independen, mengendalikan variabel luar atau ekstraneus, serta mengukur efek variabel independen pada variabel dependen. Evaluasi program riset adalah suatu rangkaian kegiatan sebagai bentuk implementasi dari suatu kebijakan. Model-model evaluasi program antara lain: A. Model evaluasi yang berorientasi pada tujuan. B. Model evaluasi bebas tujuan. C. Formative Summative Evaluation. D. CIPP Evaluation Model. E. Model kesenjangan. F. Model evaluasi. G. Responsif. Riset aksi atau tindakan. Secara epistemologis, selain 2 kelompok paradigma yang dominan, yaitu paradigma positivistik atau metode kuantitatif dan paradigma fenomenologis atau interpretatif atau metode kualitatif, terdapat pula para penganut paradigma teori kritis. Dalam praktiknya, para penganut paradigma ini lebih leluasa mengambil posisi antara 2 kutub yang saling bertentangan tersebut, sejalan dengan kepentingan dan pertimbangan yang mereka anut. Para penganut paradigma teori kritis berusaha untuk mempersatukan teori dan praksis. Mereka pada umumnya memilih bidang garapan yang bersifat advokatif dan pemberdayaan atau empowering. Di kalangan penganut teori kritis, teori deskriptif sebagaimana yang telah dikembangkan oleh para penganut positivistik itu keliru, karena tidak memiliki dampak apapun terhadap usaha perbaikan praktik-praktik pendidikan ataupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Guru sebagai periset. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di kelas atau di ruang praktek ataupun laboratorium. Sehubung dengan tugas ini, guru hendaknya selalu memikirkan tentang bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut. Di antaranya dengan membuat perencanaan pembelajaran dengan seksama dan menyiapkan sejumlah perangkat pembelajaran yang tepat. Selanjutnya, tantangan riset dan pembelajaran berbasis riset. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu tentang tantangan riset.
Tantangan pada dunia pendidikan dalam menghadapi industri 4 adalah penanaman nilai-nilai pendidikan yang perlu dikembangkan. Menurut Wilford, penerapan dari pendidikan nilai yang dikembangkan adalah A. Anak dididik dan dilatih dengan cara bekerja sambil belajar. Kecerdasan berpikir anak dikembangkan dengan seluas-luasnya. B. Memupuk kepribadian anak dengan kepribadian Indonesia sehingga menjadi pribadi yang lebih dinamis, percaya diri, berani, bertanggung jawab, dan mandiri. C. Pelajaran tidak hanya diberikan pada saat jam pelajaran saja, tetapi juga dalam setiap kesempatan di luar jam sekolah. Dan yang terakhir, contoh perbuatan baik ditetapkan karena lebih berhasil dalam membina watak yang baik. Nilai-nilai yang mulai tergerus akibat transformasi industri 4, yakni nilai kultural, nilai yuridis formal, nilai religius. Selanjutnya, pembelajaran berbasis riset. Pembelajaran berbasis riset didasari filosofi konstruktivisme yang mencakup 4 aspek, yaitu A. Pembelajaran yang membangun pemahaman mahasiswa. B. Pembelajaran dengan mengembangkan pengetahuan sebelumnya atau prior knowledge. C. Pembelajaran yang merupakan proses interaksi sosial. Yang terakhir, pembelajaran bermakna yang dicapai melalui pengalaman nyata. Tujuan tersebut dapat diperinci sebagai berikut: meningkatkan kebermaknaan mata kuliah agar lebih bersifat kontekstual melalui pemaparan hasil-hasil penelitian, memperkuat kemampuan berpikir mahasiswa sebagai peneliti, melengkapi pembelajaran melalui internalisasi nilai penelitian, praktik, dan etika penelitian dengan cara melibatkan penelitian, meningkatkan mutu penelitian dan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian, meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pengembangan suatu ilmu melalui penelitian yang berkelanjutan, meningkatkan pemahaman tentang peran penelitian dalam inovasi sehingga mendorong mahasiswa untuk selalu berpikir kreatif di masa yang akan datang, serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara umum. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah strategi pembelajaran berbasis riset. Menurut Griffith University dalam Widayati, beberapa strategi dalam memadukan pembelajaran dan riset yang secara empirik dikembangkan sebagai berikut. Meliputi A. Memperkaya bahan ajar dengan hasil penelitian dosen. B. Menggunakan temuan-temuan penelitian dan melacak sejarah ditemukannya perkembangan tersebut. C. Memperkaya kegiatan pembelajaran dengan isu-isu penelitian. D. Mengajarkan materi metodologi penelitian di dalam proses pembelajaran. E. Memperkaya proses pembelajaran dengan kegiatan penelitian dalam skala kecil. F. Memperkaya proses pembelajaran dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian. G. Memperkaya proses pembelajaran dengan mendorong mahasiswa agar merasa menjadi bagian dari budaya penelitian di fakultas atau jurusan. H. Memperkaya proses pembelajaran dengan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh peneliti. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah metode pembelajaran berbasis riset. Terdapat 3 riset dalam metode pembelajaran ini, yaitu riset deskriptif, yang merupakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menuliskan keadaan subjek atau objek peneliti pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Yang kedua, riset korelasional, yang merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan atau pengaruh hubungan satu atau lebih variabel independen atau satu atau lebih variabel dependen. Sehingga dalam penelitian ini ada variabel independen dan variabel dependen. Yang terakhir, riset eksperimental adalah salah satu metode penelitian yang dapat menganalisis keberadaan hubungan sebab akibat dengan lebih akurat.
Metode ini sangat bermanfaat dan selama ini pengukurannya masih terbatas. Baik teman-teman online, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lain hari.